Pengertian teks laporan hasil observasi atau LAO. Teks laporan hasil observasi atau teks LAO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, sosial, budaya, atau ekosistem tertentu. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, disusun secara sistematis. Maksudnya, teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi menyajikan data dari hasil pengamatan yang benar-benar ada atau sesuai fakta. Nah, data-data yang ada pada teks tersebut harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, saat kamu membuat teks laporan hasil observasi, tidak boleh tipu-tipu. Ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Teks laporan hasil observasi berisi informasi mengenai suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Objeknya ini bisa beraneka ragam, misalnya makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau hal lainnya, seperti ekosistem, sosial, dan budaya. Keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Perincian bagian atau objek yang ditulis dalam teks laporan hasil observasi ini berupa klasifikasi dan informasi ciri-ciri objek. Misalnya, kamu sedang mengamati pertumbuhan kacang hijau, maka ciri-ciri objeknya itu bisa berupa tumbuhan jenis polong-polongan yang hidup di wilayah tropis, batangnya berbulu, berwarna hijau dan kecoklatan. Yang kelima, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Teks laporan hasil observasi harus ditulis menggunakan bahasa yang baku, soalnya merupakan tulisan ilmiah, agar pembaca bisa lebih mudah untuk memahaminya. Struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang definisi atau keterangan umum tentang sebuah subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang, mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan, berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, dan perincian bagian yang lainnya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisi klasifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya, pada definisi menggunakan kata adalah atau merupakan. Yang kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang memerinci atau menjelaskan. Misalnya saja pada bagian deskripsi digunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu, kata baku, dan kalimat efektif. Contoh teks laporan hasil observasi. Contoh teks laporan hasil observasi berjudul kucing. Dalam laporan hasil observasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Dalam teks kucing ini, bagian deskripsi umum terdapat pada paragraf 1 yang menjelaskan definisi kucing. Pada deskripsi bagian, di dalam contoh tersebut terdapat pembagian kucing mulai dari ukurannya, masa lahir kucing, dan umur kucing.
Dan terakhir, pada deskripsi manfaat, berisi manfaat dari memelihara kucing tersebut, dan kita lihat pada bagian paragraf terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat.